Karena sebetulnya mimpi buruk dalam sebuah kritik itu bukan dibully, bukan dibenci. Tapi kalau tidak dibahas sama sekali, kalau tidak disebut, tidak diomongin, tidak muncul dalam timeline, nah itu baru mimpi buruk, apalagi tidak jadi bahan cerita. Di sisi lain, adanya aksi kemarin dengan memunculkan dua sisi yang berbeda, itu menggambarkan kekayaan berpikir. Polemik mengenai rekrutmen calon dirut Perumdam Tirta Argapura ini melahirkan panggung yang lebih luas, menjadi trending topik di media mainstream. Semua mengangkatnya dalam pemberitaan. Prinsipnya begini, disukai itu opsional, tapi diperhatikan itu esensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang. Kali ini saya akan mengupas terkait aksi demonstrasi yang terjadi pada Senin 5 Januari 2026 lalu. Yakni adanya dua kelompok yang melakukan demonstrasi pada waktu itu. Ada kelompok yang melakukan protes karena menilai rekrutmen calon dirut Perumdam Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tahun 2025 ini prosedural. Sementara kelompok yang satunya justru melakukan aksi dukungan moral terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan panitia seleksi pada proses rekrutmen tersebut. Bahkan terdapat pernyataan yang menyebutkan jika sedikit-sedikit demo justru akan menimbulkan kegaduhan. Kurang lebihnya seperti itu pernyataannya. Sebelum kita mengupas hal ini lebih jauh, saya kira perlu menyampaikan bahwa saya tidak berada dalam posisi dua kelompok demonstran tersebut. Saya atau dalam hal ini Laskar Advokasi Siliwangi menempuh jalan lain untuk menyuarakan kritik atau masukan dalam rekrutmen calon dirut Perumdam itu. Tetapi bukan berarti pula saya alergi terhadap demonstrasi. Saya tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk alergi terhadap hal itu. Dan kali ini saya tidak akan membahas tentang bentuk kritikan atau aspirasi dari kedua belah pihak. Saya akan mencoba membuka tirai dengan kalimat begini. Kelompok demonstran yang melakukan protes terhadap rekrutmen calon dirut Perumdam selayaknya berterima kasih kepada kelompok yang tanda kutip melakukan demo tandingan. Mengapa demikian? Karena sebetulnya mimpi buruk dalam sebuah kritik itu bukan dibully, bukan dibenci. Tapi kalau tidak dibahas sama sekali, kalau tidak disebut, tidak diomongin, tidak muncul dalam timeline, nah itu baru mimpi buruk, apalagi tidak jadi bahan cerita. Di sisi lain, adanya aksi kemarin dengan memunculkan dua sisi yang berbeda, itu menggambarkan kekayaan berpikir. Polemik mengenai rekrutmen calon dirut Perumdam Tirta Argapura ini melahirkan panggung yang lebih luas, menjadi trending topik di media mainstream. Semua mengangkatnya dalam pemberitaan. Prinsipnya begini, disukai itu opsional, tapi diperhatikan itu esensial. Kita hidup di zaman di mana perhatian itu komoditas. Ada value-nya. Dulu, kalau kita ingin terkenal, orang harus pasang spanduk, pasang iklan, dan semacamnya. Sekarang, kadang cukup jadi bahan omongan 5 menit di ruang publik. Dipotong jadi klip, lalu masuklah ke timeline jutaan orang. Itu sudah menjadi terkenal. Makanya dalam rekrutmen calon dirut Perumdam ini yang terjadi bukan sekedar perseteruan antar kelompok, yang terjadi itu pemumpaan top of mind atau top of mind pumping. Baik, sekarang kita masuk ke cara baca yang lebih dalam, dan biar tidak terkesan ngarang, kita mulai dari dua teori akademik dulu. Kita coba sederhanakan agar bisa mencerna dengan baik. Dalam ilmu sosial dan komunikasi politik, ada yang disebut dengan social identity theory yang ditemukan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Intinya sederhana, manusia itu gampang membentuk identitas kelompok. Kita versus mereka, saya versus dia, pemerintah oposisi, preposisi oposisi, selalu ada dua kutub. Begitu identitas itu aktif, logika itu sering kalah dengan loyalitas.
Dan di titik itu, serangan ke individu atau kelompok tertentu kadang bukan cuma menyakiti mereka, tapi justru menguatkan mereka. Karena ketika kelompok merasa diserang, solidaritas naik, identitas menjadi lebih kuat. Teori yang kedua, ada Kenneth Berg dengan gagasan dramatis. Politik itu sering berjalan seperti drama. Ada aktor, ada peran, ada konflik, ada motif, dan ada panggung. Dan juga teori dari Irving Goffman yang menambahkan bahwa di ruang publik kita punya namanya front stage, tempat kita tampil, membentuk kesan dan bertarung persepsi. Makanya politik modern itu bukan cuma ada program, tapi juga ada karakter dan adu cerita. Dari dua kerangka itu, identitas kelompok dan politik sebagai drama. Kita coba rumuskan cara baca yang lebih segar lagi. Kita sebut protagonis, antagonis, naratif simbiosis teori atau PEN teori. Atau supaya mudah kita sebut saja teori bawang merah, bawang putih. Di mana ruang publik, tokoh politik itu sering diperlakukan seperti karakter tersebut. Ada protagonis dan antagonis. Dan orang menonton karena ada kontras, ada kontroversi, ada konflik, dan ada drama. Nah, aksi dua kelompok yang berdemonstrasi dengan perspektif yang berbeda itu menyuguhkan drama, membangun opini. Dan mungkin barangkali orang melihat atau berpikir tidak sampai sejauh itu. Dan di sini ada rahasia yang sering tidak disadari oleh banyak orang, termasuk pelaku yang biasanya melakukan serangan. Bawang merah kadang dia merasa lagi menghancurkan, padahal dia lagi menghidupkan cerita. Karena tanpa bawang merah, bawang putih itu jadi cerita datar, tidak ada tegangannya. Analogi yang lain, superhero itu muncul kalau ada musuhnya. Superman itu pakai kostum Superman-nya kalau musuhnya ada. Artinya, analogi pahlawan dan juga musuh itu, itulah analogi yang sedang dibangun lewat panggung politik rekrutmen calon dirut Perumdam. Itu menurut pandangan saya. Sekarang biar tidak abstrak, kita kasih contoh di dunia yang lebih nyata. Di Indonesia, kita pernah mengalami fase politik yang sampai melahirkan label-label yang tentunya tidak kita inginkan. Contohnya, cebong dan kampret. Label itu menunjukkan bahwa konflik itu menciptakan panggung. Ada pihak yang merasa sedang menyerang, padahal sebenarnya ia sedang memperbesar ruang cerita. Membuat lawannya semakin disebut, makin sering diperdebatkan, dan akhirnya makin menempel di ruang publik. Bahkan bisa menciptakan empati, menambah simpati publik. Jadi serangan itu bukan sekedar menyakiti atau mengendorkan, kadang justru jadi bahan bakar untuk menguatkan solidaritas dan memperkeras identitas kelompok sambil menumbuhkan namanya empati publik. Sekarang saya bikin sederhana lagi seperti rantai domino. Ketika nama atau isu sering disebut, maka otak publik akan merekam. Dan ketika otak publik merekam, maka top of mind naik. Kemudian, di saat top of mind naik, orang yang tadinya apatis bisa jadi ikut menggali referensi. Dan persoalan itu menjadi sorotan publik yang lebih luas. Bahkan di saat momen politik datang, apa yang langsung diingat? Yang sering disebut pastinya, yang menjadi viral. Disinilah saya katakan, kelompok yang memprotes selainnya berterima kasih kepada kelompok yang melakukan demo tandingan. Kalian boleh tidak disukai, tapi jangan sampai kalian tidak diingat. Karena dibenci itu masih energi, dilupakan itu kematian. Sekali lagi, dibully, dibenci, itu tidak ada masalah. Karena yang penting itu adalah mendapatkan perhatian. Jadi dengan aksi demonstrasi tandingan kemarin, itu justru semakin memantik reaksi publik untuk turut mengamati jalannya rekrutmen calon dirut Perumdam Tirta Argapura. Demikian dari saya, jika terdapat pendapat yang berbeda, bagi saya itu tidak ada masalah. Namun sebelum saya menutup monolog ini, saya akan mengutarakan kutipan dari Tan Malaka. Penindasan tidak akan pernah hilang jika rakyat masih percaya bahwa pemimpin itu adalah tuan, bukan pelayan. Mereka ingin kita patuh, bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.